Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam ini kami akan mempresentasikan hasil PBL kami, yaitu Inventory System and Asset Using RFID Tag, dan Pak Arifin sebagai mantro kami. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Albert Ken dengan NIM 3312011015. Yang kedua ada saya sendiri, Andres Lopah, dengan NIM 3312011019. Dan yang terakhir ada Resti Oktaviana Kartika dengan NIM 3312011017. Pengertian inventory system. Arti inventory secara harfiah adalah persediaan. Sementara itu artinya inventory system adalah pengaturan persediaan dan berkaitan dengan aktivitas logistik sebuah perusahaan. Barang-barang tersebut disimpan dengan tujuan tertentu. Tujuan ini bergantung pada skala perusahaan dan kebijakan dari manajemen. Misalnya saja pada sebuah toko kelontong kecil, barang disimpan untuk langsung dijual kembali. Namun pada sebuah perusahaan besar, ada barang yang disimpan untuk diproduksi, untuk dijual kembali, atau bahkan barang suku cadang untuk mesin produksi. Tujuan tersebut nantinya akan menentukan sistem penyimpanan yang tepat untuk digunakan. Ada lima pembahasan yang kami akan bahas. Yang pertama, deskripsi umum, user story. Ketiga, use case diagram. Keempat, antarmuka Android. Kelima, antarmuka website. Dan yang terakhir itu anggota kelompok. Sebelum lanjut pembahasan pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari inventory system. Kami membuat sebuah website inventory system Polibatam bertujuan untuk menampung data-data barang ataupun alat yang ada di Politeknik Negeri Batam, sehingga memudahkan pihak Polibatam untuk menyimpan atau mencari barang serta alat tersebut. Pembahasan pertama yaitu deskripsi umum. Inventory System Polibatam merupakan aplikasi website yang menampung data-data barang ataupun peralatan yang ada di Politeknik Negeri Batam. Data yang ditampilkan dari peralatan tersebut adalah nama barang, kode barang, jumlah barang, kondisi barang, dan yang terakhir nomor ruangan barang tersebut ditempatkan. Ini merupakan gambar tampilan dari deskripsi umum yang kami buat. Cara menyimpan data yaitu barang atau aplikasi ini harus menempelkan NFC tag atau NFC reader ke NFC reader, maka akan muncul serial number pada NFC tersebut. Untuk menambahkan datanya harus secara manual di aplikasi web inventory system tersebut. Untuk login ke dalam aplikasi, pengguna bisa login sebagai admin, user maupun guest. Pembahasan kedua yaitu user story. Sebagai user, melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya melakukan penambahan barang, melihat barang yang sudah diinput, lalu mengedit barang, serta melihat kategori barang, dan menambahkan kategori barang. Mengedit kategori barang, menambahkan ruangan, melihat ruangan barang, dan mengedit ruangan. Adapun kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari inventory system yang kami buat. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. Pengguna melakukan register atau login. Kedua, pengguna dapat login sebagai admin, user, dan guest. Ketiga, admin dan user dapat melakukan root. Keempat, guest hanya dapat melihat data barang, kategori barang, dan juga ruangan. Yang kelima, sistem penyimpanan data barang atau alat yang ada di Polibatam. Yang keenam, sistem penampilan barang atau alat yang ada di Polibatam. 7, pengguna dapat mengekspor data ataupun barang berupa Excel. 10, pengguna dapat melakukan logout.
kebutuhan non fungsionalnya ada dua, yaitu menginput data barang atau alat dilakukan secara manual. Yang kedua, sistem hanya dapat diakses menggunakan jaringan data seluler. Yang ketiga, use case diagram. Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Link yang menggambarkan hubungan interaksi antar sistem dan admin ataupun user. Ini merupakan gambar tampilan dari use case diagram inventory system. Selanjutnya di sini ada perencanaan basis data yang kami buat. Pembahasan keempat, antarmuka Android yang akan dilanjutkan oleh Albert Ken. Selanjutnya adalah antarmuka Android. Berikut adalah tampilan user interface pada aplikasi Android, yaitu aplikasi yang tersedia pada NFC reader-nya. Itu ada tampilan awal pada scan NFC, kemudian ada juga tampilan saat scan RFID tag berhasil, dan ada juga hasil saat jika serial number tersebut sudah terdaftar. Next. Kemudian selanjutnya ada halaman untuk RFID tag yang belum terdaftar. Kemudian ada juga halaman untuk mensubmit menambahkan barang saat kita melakukan pemindaian terhadap sebuah RFID tag yang datanya kosong. Kemudian ada juga tampilan untuk menu search. Ada juga tampilan untuk hasil search barang, tampilan ketika kita menghapus data, dan tampilan ketika data tersebut berhasil dihapus. Next. Berikutnya adalah desain user interface untuk website. Itu adalah gambar untuk tampilan login website. Kemudian adalah tampilan dashboard sebagai admin. Berikutnya adalah tampilan tab untuk halaman barang yang berisi data-data barang tersebut, dan ada juga search bar di tiap halaman. Berikut adalah tampilan saat kita ingin menambahkan data barang. Kemudian ada juga tampilan untuk mengedit data barang. Selanjutnya ada tampilan untuk tab kategori barang yang memuat data-data kategori barang. Ini adalah halaman saat kita menambahkan data kategori barang. Selanjutnya adalah tampilan ketika kita ingin melakukan edit terhadap barang yang mana nama barang hanya nama barang saja yang bisa diedit. Berikutnya adalah tab untuk tampilan data ruangan. Selanjutnya adalah tampilan ketika kita ingin melakukan edit terhadap data ruangan yang mana hanya kode dan nama saja yang bisa diedit. Yang berikutnya adalah tampilan untuk menambahkan data ruangan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risti Kartika Oktaviana. Ini adalah tampilan halaman menambahkan ruangan. Selanjutnya adalah tampilan halaman user. Selanjutnya tampilan halaman menambahkan user. Ada username, email, password, dan password confirmation. Selanjutnya tampilan halaman edit user. Selanjutnya adalah tampilan halaman login sebagai user. Selanjutnya adalah tampilan halaman login sebagai guest dan tampilan halaman dashboard sebagai guest. Selanjutnya adalah tampilan logbook perencanaan analisis. Kami mencari referensi untuk scanning. Di bagian analisis, kami mempelajari reserver dan cara koneksi API dari RFID ke database.
pada tampilan logbook desain dan implementasi, pada bagian desain, kami tidak ada menambahkan apa-apa, belum maksudnya. Pada bagian implementasi, kami membuat shortcut link aplikasi. Ini adalah kelompok kami, Albert sebagai ketua, saya sebagai anggota 1, dan Andre Silva sebagai anggota kedua. Oke, demikian presentasi PBL yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.